Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Ajrai Sirait, STMkom. Saya merupakan salah satu dosen tetap di Universitas Asahan, Fakultas Teknik Program Studi Teknik Informatika dengan IDN 01 16 07 9101. Adapun mata kuliah yang saya ampu adalah pemrograman visual dengan kode INF 21403. Bobot 3 SKS dengan rincian 1 SKS untuk teori dan 2 SKS untuk praktek. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi seluruh mahasiswa program studi Teknik Informatika yang dipelajari pada semester genap. Pada mata kuliah pemrograman visual ini akan membahas permasalahan dan rancangan program aplikasi PIBINET, yaitu menguraikan, merancang, desain, dan menciptakan serta mengembangkan program baru. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan metode DAA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Adapun capaian pembelajaran lulusan CPL, yaitu pertama, berperan sebagai warga negara yang berjiwa nasionalis, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, nilai, norma, etika, dan bertanggung jawab atas bidang pekerjaannya secara mandiri dan kelompok. Yang kedua adalah menguasai teori, konsep, dan prosedur dasar pemrograman Visual Basic Net. Yang ketiga, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat dengan mengembangkan solusi perangkat lunak berbasis teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pada pemrograman visual ini adalah pertama, menjelaskan konsep dasar pemrograman visual dan lingkungan kerja Visual Studio Net. Yang kedua, menggunakan kontrol dan komponen dasar dalam antarmuka Visual Basic Net untuk membangun aplikasi sederhana. Yang ketiga, mengimplementasikan struktur kontrol logika dan perulangan dalam kode program menggunakan PIBINET. Yang keempat, mengelola data melalui array, modul, dan fungsi dalam Visual Basic Net. Kelima, menerapkan konsep event driven programming dalam aplikasi berbasis GUI. Yang keenam, membuat aplikasi database MySQL. Yang ketujuh, menunjukkan sikap tanggung jawab, ketelitian, dan etika profesional dalam pengembangan aplikasi. Yang kedelapan, bekerja sama secara aktif dalam tim pengembangan perangkat lunak kecil. Dari hasil pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan konsep IDE, itu yang pertama. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan penggunaan variabel, tipe data, dan operator. Yang ketiga, mampu menerapkan penggunaan percabangan statement if then atau select case. Kemudian yang keempat, mampu menerapkan penggunaan perulangan for next do loop. Yang kelima, mampu menerapkan penggunaan array satu dimensi maupun multidimensi. Kemudian yang keenam,
mahasiswa mampu menerapkan penggunaan prosedur, function, dan modul. Yang ketujuh, mampu menerapkan penggunaan database. Kedelapan, mampu menerapkan penggunaan relasi antar tabel. 9, mampu menerapkan kegiatan proyek akhir aktivitas 1. 10, mampu menerapkan kegiatan proyek akhir aktivitas kedua. 11, mampu menerapkan proyek akhir aktivitas ketiga. Ke-12, mampu menerapkan proyek akhir aktivitas keempat. Kemudian 13, mahasiswa mampu menerapkan proyek akhir aktivitas kelima. Dari rangkaian poin ke-9 sampai ke-13 ada pertemuan itu yang menggunakan aktivitas proyek, yaitu proyek akhir semester yang dimulai dari pertemuan 11 sampai pertemuan 15, meliputi aktivitas pertama, kedua, 3, 4, dan 5. Adapun kajian materi pembelajaran mata kuliah pemrograman visual, yaitu pertama IDE Visual Basic Net, kedua variabel, tipe data dan operator, ketiga percabangan if dan shared case, keempat perulangan, kelima array, keenam prosedur, function, dan modul, ketujuh database, 8 relasi antar tabel, 9 proyek aktivitas 1 pembentukan kelompok, 10 proyek aktivitas 2 diskusi pemecahan masalah, ke-11 proyek aktivitas 3 pengajuan judul, ke-12 proyek aktivitas 4 perancangan aplikasi, ke-13 proyek aktivitas 5 presentasi produk proyek. Di dalam pembelajaran yang saya lakukan adalah membangun keakraban dosen dan mahasiswa dengan harapan saya bisa menciptakan lingkungan yang kondusif, bebas, dan terbuka yang mendorong setiap mahasiswa untuk berperan aktif. Selanjutnya, saya membahas kontrak perkuliahan, yang mana ini adalah membuat kesepakatan bersama terkait proses perkuliahan yang sedang berjalan, termasuk topik pembelajaran dan tugas agar mendapat gambaran pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester ke depan. Dalam diskusi, saya biasanya memotivasi mereka untuk belajar lebih fokus dan lebih giat dan lebih serius. Selanjutnya, saya akan mencoba mengetahui bagaimana tingkat pemahaman masing-masing mahasiswa terkait proses pembelajaran melalui tugas, kuis, dan presentasi. Itulah gambaran dari pembelajaran mata kuliah pemrograman visual. Adapun rujukan pembelajaran sebagai bentuk strategi delivery proses penyampaian materi ke mahasiswa dengan menggunakan beberapa strategi, yaitu bahan ajar modul, diantaranya modul pemrograman Visual Basic Net, Ferry of Dirani, Irsan, Tim Training Jakarta 2017. Kemudian menggunakan media online untuk mencari topik yang menarik untuk dijadikan bahan diskusi terkait materi perkuliahan. Kemudian biasanya di awal pertemuan saya melakukan review pembelajaran yang mana fungsinya untuk mengingat kembali materi-materi pembelajaran sebelumnya dan akan dilanjutkan materi-materi yang akan datang. Strategi kedua adalah dengan Project Based Learning (PJBL), dengan memberikan contoh ke mahasiswa belajar problem solving melalui proyek. Kemudian mengembangkan aplikasi dan meningkatkan kemampuan
kerja tim, serta pemberian kuis yang dapat didiskusikan agar mahasiswa lebih semangat dan termotivasi. Kuis ini saya menggunakan LMS berupa pilihan ganda dan akan di ranking 3 tertinggi. Kemudian saya juga menggunakan grup WhatsApp untuk berinteraksi kepada mahasiswa dalam hal pembelajaran. Kemudian saya menggunakan LMS untuk mendampingi proses pembelajaran seperti pemberian materi, pengumpulan tugas, dan kuis sebagai bentuk pelaksanaan asesmen dalam pembelajaran. Kemudian dalam proses ini, bagaimana cara saya melakukan evaluasi penilaian terhadap mahasiswa? Di awal pertemuan, saya menjelaskan kontrak perkuliahan dan bobot penilaian dari mata kuliah saya, yaitu pertama, untuk ujian akhir semester itu 30%. Kemudian untuk UTS 20%, untuk tugas 40%, kehadiran 10%. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran saya di kelas dengan mata kuliah pemrograman visual secara tatap muka. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya? Baik ya. Nah, pada hari ini materi tentang percabangan statement if, then, dan select case ya. Nah, sebelum kita mulai ya, mari kita berdoa terdahulu ya. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, oke ya. Silakan absensi di LMS ya. Loading ke LMS dan lakukan absensi online-nya. Oke ya. Oke. Baik ya. Sebelum kita lanjut materi hari ini, kita review ke belakang dulu ya, materi terdahulu ya. Kemarin kita membahas tentang variabel ya, atau data. Nah, Dipa masih ingat apa itu variabel? Variabel itu adalah nama atau simbol yang digunakan untuk mewakili suatu nilai. Oke ya. Nah, jadi pada hari ini kita fokus pada percabangannya, atau dikatakan sebagai statement if ya, if then dan select case ya. Nah, apa itu percabangannya? Nanti kita bahas ya. Nah, ada tujuan belajar ya. Pertama, kita diharapkan mampu ya memahami penggunaan statement if then dan select case ya. Nah, bentuk percabangan itu ada if, ada else ya, ada else if dan select case. Ini merupakan dari bentuk kondisi atau percabangan. Nah, kemudian keterangan atau ucapan itu termasuk pernyataan. Ya, dalam sebuah percabangan pasti ada kondisi, ada pernyataan. Ya. Nah, oke. Nah, di dalam sebuah pemrograman, baik itu visual, web dan lainnya, pasti akan ada yang namanya percabangan. Sebuah kondisi ya, untuk memilih ya, mengarahkan kepada sesuatu ya. Oke. Kemudian nah, ada jenis pernyataan if then ya. Di sini ada pertama if then dengan kondisi dan pernyataan tunggal. Ya, ini merupakan jenis kondisi yang mana kondisinya cuma satu dan pernyataannya tunggal ya. Yaitu kondisi adalah if dan pernyataan adalah satu tunggal. Nah, sebagai contoh ya, di situ ada if nilai lebih besar dari 60 dan maka keterangan lulus ya. If itu merupakan dari kondisi ya, kemudian keterangannya itu adalah pernyataan. Oke ya. Nah, pertama
Kemudian poin B, ada if then dengan pernyataan jamak. Kalau tadi kondisinya satu if, ya, pernyataan tunggal, ini kebalikannya, atau dia satu kondisi tapi jamak pernyataannya. Nah, sebagai contoh, ya, situ ada if nilai D besar 60, dan keterangan lulus ucapan selamat. Keterangan ucapan ini merupakan dari pernyataan jamak karena ada dua, ya, lebih dari satu. Paham ya bedakannya? Oke, kemudian ada if then dengan dua kondisi, ya. Nah, ini dia kondisinya dua, ya. Contoh, if nilai lebih besar dari 60, maka keterangan lulus ucapan selamat. Else, keterangan tidak lulus ucapan yang bersedih. If dan else merupakan kondisi, ya, atau dua kondisinya, if dan else, ya. Jadi itu bedakannya. Nah, kemudian yang poin D, ada if then dengan kondisi jamak, ya. Nah, kalau dia cuma dua kondisi, ini jamak kondisinya banyak. Itu bisa dilihat dari kondisi yang ada. Ada if, ya, if nilai lebih besar 5 dan keterangan lulus memuaskan. Kemudian else if nilai lebih besar 70, kemudian else if lagi nilai lebih besar 60, ya. Dan ada else 1, 2, 3, 4, ada lebih dari dua kondisi, ya. Maka dikatakan dia sebagai if then dengan kondisi jamak, banyak kondisinya. Ada if, ada else if, else. Paham ya bedakan ya? Oke, nah, terakhir, ya, statement select case. Boleh dibaca apa definisinya? Select case itu statement seperti statement if, tapi select case juga mengajarkan satu blok statement berdasarkan nilai ekspresi. Bedanya itu terletak pada cara penulisan dan pengobrolkan nilai dan yang saya lakukan di sini. Ya, nah, select case juga sama seperti if then, ya. Yang membedakan adalah sintaksnya, bentuk sintaksnya. Nah, bagaimana Pak bentuknya select case? Nah, ini, ya. Nah, juga hampir sama seperti kondisi if then, ya. Yang beda adalah ada case A, ya. Kalau di kondisi if A, else if B, ya kan. Tapi dalam select case cukup menggunakan case A. Kalau kita pilih A, maka keterangannya sangat memuaskan. Kalau kita pilih case B, keterangannya memuaskan. Ketika dipilih case C, keterangannya cukup. Tetapi ketika case-nya tidak ada terpenuhi, ya, maka keterangannya kurang. Oke. Jadi paham ya, bedakan ya mana kondisi if then, mana select case, ya. Oke, baik. Nah, di sini ada tugas praktikum, ya, agar kita dapat langsung, ya, mempraktikkan bagaimana penerapan if then ini, ya. Oke, saya kasih waktu kalian 5 menit untuk mengerjakannya, ya. Sekarang kerjakan, nanti saya langsung periksa ke depan. Oke, sudah kerja. Nah, kemudian, ya, untuk praktikumnya sudah saya kirim tadi, bentuk praktikumnya, ya. Tinggal disesuaikan, ya. Ada bentuk desainnya seperti ini, disesuaikan nama variabelnya, ya. Nanti tinggal dijalankan. Oke, sambil saya pantau, ya.
Oke, ada yang siap? Sudah ya? Oke, saya langsung ke saya yang sudah siap ya. Saya ke Rizky, sudah siap? Oke, itu dalam ya. Oke, masukkan nilainya berapa tadi? 50. Kemudian langsung aja proses. Oke, berjalan ya. Oke, saya coba ke ini sampingnya. Sudah siap? Oke, jalan deh. Nilainya 50 coba. So proses. Oke, kalau 100 Oke, oke. Yang mana kondisi di situ? Dia berprogramnya? Di kode programnya, yang mana bentuk kondisi? Ya, if ya, if sama else. Ya kan? Oke, saya berpindah ke satu lagi. Nah, coba udah siap. Coba dipak. Oke, mana diperhatikan? Nilai 50. Coba. Oke, 100. Oke, kenapa 50 tidak lulus, 100 lulus? Karena kita mengatur kondisi dari input nilai itu jika lebih besar atau sama dengan 60 maka dia lulus Pak. Oke, terus Jika tidak atau di bawah 60 dia tidak lulus Pak. oke, yang mana kondisinya? Kondisinya di bagian setelah if itu txt lebih besar dengan atau sama dengan 60. Oke, untuk pernyataannya yang mana? Pernyataannya itu untuk pernyataannya txt keterangan dan txt ucapan. Oke ya. Nah, jadi sudah bisa ya mencontohkan bagaimana penerapan kondisi percabangan ya. Nah, bagi yang siap ya, boleh nanti dikirimkan ke grup ya tampilan. Nah, oke. Nah, kemudian kita masuk ke tahap kuis ya. Kuis ini kita berikan agar dapat mengukur kemampuan kalian dalam memahami materi hari ini. Ya, untuk kuis ini ada di LMS kita. Oke, silahkan login ke LMS ya. Masing-masing ke LMS login, lakukan kuisnya supaya kita bisa melihat siapa yang paling unggul ya. Ranking 1, 2, 3 ya. Oke, silakan. Oke ya. Nah, jadi sudah siap untuk kuisnya? Sudah ya? Baik, kita periksa ya siapa yang unggul ya. Oke, sudah ya? Bisa? Nah, oke. Biar kita cek ya siapa yang paling unggul dalam kuis ini ya. Nanti ada peringkatnya. Baik ya. Kita mulai ya. Kelas 4C ya, mata kuliah ruangan visual. Cari ya. Oke ya, ranking 1 sekarang adalah Sahila Adinda ya, mana orangnya? Oke. Ranking 2 Reni Suryananda, mana? Oke, silakan. Yang 3 Dipa Agustin. Oke ya. Nah, ini adalah bentuk dari pengukuran kemampuan kalian ya. Jadi dari banyak peserta yang 3 ini adalah yang paling tinggi ya nilainya. Baik ya. Jadi adapun kesimpulan dari mata kuliah kita ini adalah percabangan if dan digunakan untuk mengeksekusi kode berdasarkan kondisi tertentu. If then cocok untuk kondisi sederhana atau sedikit pilihan. Kemudian dapat menggunakan tambahan else if dan else untuk menangani beberapa kemungkinan. Kemudian sintaks fleksibel dan dapat mencakup ekspresi logika kompleks. Nah, untuk percabang select case juga sama seperti perintah if then, yang membedakan adalah bentuk sintaksnya. Baik ya.
demikian ya materi kita pada hari ini ya. Kira-kira ada pertanyaan? Nggak ada ya? Baik. Nah, karena sudah jamnya habis ya, sudah sore ya. Jadi pertemuan ini kita padakan sampai hari ini ya. Sebelum kita padakan, mari kita berdoa sebentar ya. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Demikianlah video pembelajaran ini saya persembahkan dalam unjuk karya PDD UKT PT. Semoga bermanfaat untuk mahasiswa dan umumnya kepada masyarakat luas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.